Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Maulana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep-konsep psikologi komunikasi dan proses pengolahan informasi dalam komunikasi intrapersonal. Dan yang pertama adalah, apa sih itu psikologi? Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari jiwa tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya, yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah. Dan komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan pesan yang terjadi pada diri seseorang atau di antara dua orang dan bahkan lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Dan apa sih itu psikologi komunikasi? Psikologi komunikasi adalah sebuah proses memahami lawan bicara komunikan dengan tidak meninggalkan aspek kejiwaan. Dan di sini ada beberapa konsep-konsep psikologi komunikasi. Yang pertama adalah psikoanalisis. Psikoanalisis ini memandang manusia sebagai homo fallen, di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadar. Menurut pendekatan psikoanalisis ini, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar. Yang pertama itu adalah komponen biologis, yang kedua psikologis, dan yang ketiga sosial. Dan di sini juga ada unsur-unsur seperti hewani, rasional, dan juga moral. Dan psikoanalisis ini sebagai perilaku yang baik pria maupun perempuan yang dikendalikan oleh alam bawah sadarnya. Yang prinsip ini kesenangan ingin segera memenuhi keinginannya, bersifat egois dan tidak mau tahu dengan kenyataan. Contohnya seperti kasus manusia yang mau mencari anaknya dan bahkan mencari anaknya sendiri. Dan yang kedua itu manusia itu malas dan tidak mau repot. Dan yang ketiga, kebanyakan manusia juga pelupa meskipun telah berulang kali diingatkan dan upaya penyadaran sudah dilakukan, tetap saja manusia perlu diingatkan. Mungkin yang pertama ini mau mencari anaknya saja, seperti contohnya kita kerja kelompok dalam suatu mata kuliah. Mungkin dia tidak mau kerja ataupun lain sebagainya. Dan yang kedua itu tidak malas dan tidak mau repot. Seperti contohnya mungkin tugasnya itu bikin PPT ataupun dan lain, dia tidak mau ngambil repot lah, dia maunya ngambil cepatnya aja. Dan di sini yang kedua itu ada konsep behavioristik. Menurut behaviorisme, perilaku manusia bukan dikendalikan oleh faktor alam bawah sadar, tetapi sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor eksternal, yakni lingkungan. Behaviorisme menekankan perspektif psikologi pada tingkah laku manusia, yakni bagaimana individu dapat memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil, dan menjadi lebih mengetahui. Behaviorisme ini memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberikan respon terhadap lingkungan, pengalaman, dan juga pemeliharaan atas pembentukan perilakunya. Tujuan aliran psikologi behaviorisme ini adalah mencoba memprediksi dan mengontrol perilaku manusia sebagai introspeksi dan evaluasi terhadap tingkah laku yang dapat diamati, bukan pada ranah kesadaran. Dan yang ketiga adalah psikologi kognitif. Psikologi kognitif ini yang mendapatkan dasaran dari aliran filsafat rasionalisme, memandang bahwa perilaku manusia tidak begitu saja dibentuk oleh lingkungan. Manusia tidak sekedar menerima stimulus dari lingkungan, namun ia berusaha memahami lingkungan yang dihadapi dan merespon dengan pikiran yang dimiliki. Dengan berpikir, manusia mengolah informasi yang diterimanya untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik mengenai lingkungan dan dirinya sendiri, yang selanjutnya akan menghasilkan perilaku tertentu dalam otak organisme. Khususnya manusia, sudah terdapat suatu struktur kognitif yang akan mengelola informasi yang diterima dari lingkungan. Dan yang keempat ada humanistik. Humanistik ini menegaskan adanya keseluruhan kapasitas, martabat, dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri manusia mempunyai potensi dalam dirinya untuk berkembang sehat dan kreatif. Kreativitas adalah potensi semua orang yang tidak memerlukan bakat ataupun kemampuan khusus. Jadi di humanistik ini dia tidak memperdulikan adanya bakat, tapi manusia bisa berkembang sendirinya. Mungkin yang tadinya tidak bisa bahasa Inggris jadi bisa, tidak bisa matematika menjadi bisa,
Proses pengolahan informasi dalam komunikasi intrapersonal itu yang pertama ada sensasi, yang kedua ada persepsi, yang ketiga ada memori, dan yang keempat adalah berpikir. Dan yang pertama ketika kita mendapatkan suatu informasi, kita akan mendapatkan sesuatu sensasi. Sensasi entah itu misalkan kabar baik, kita akan senang, gembira, dan ini memang diinformasikan oleh panca indera. Jadi misalkan contoh ada kabar gembira, mungkin mudik lebaran kita bisa pulang kampung gitu, kita bisa ketemu keluarga, dan itu kita akan merasa senang gitu, kita udah lama banget udah nggak ketemu keluarga karena COVID-19 ini. Dan yang kedua kita ada persepsi ketika kita udah mendapatkan suatu informasi, contohnya misalkan informasi tentang gosip tentang mungkin Raffi Ahmad narkoba, dan kita akan yang pertama kita akan mempunyai sensasi, kenapa sih dia sampai kayak gitu, kenapa sih sampai melakukan hal seperti itulah, dan kita akan mendapatkan suatu persepsi bahwa ya ternyata walaupun dia udah tenar, dia udah kaya, tapi dia masih bisa stres gitu. Dan yang ketiga itu ada memori. Ketika kita sudah mendapatkan suatu sensasi, mendapatkan suatu persepsi, kita akan menyimpan suatu informasi itu ke dalam pemikiran kita gitu. Dan pemikiran kita itu kerja memori itu ada melalui 3 proses. Yang pertama adalah perekaman itu mencatat informasi melalui reseptor indera dan saraf internal, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan yang kedua itu adalah penyampaian ataupun storage. Dalam fungsi ini hasil dari persepsi akan disimpan yang ditimbulkan suatu saat dalam proses pembelajaran akan meninggalkan jejak dalam jiwa ataupun suatu akan rasa timbul kembali. Dan yang ketiga adalah pemanggilan untuk mengingat kembali apa informasi-informasi yang sudah kita dapatkan dalam otak kita. Dan yang terakhir itu ada tahap berpikir. Ketika kita sudah mendapatkan sebuah sensasi, persepsi, dan kita udah menyimpan ke memori, kita akan berpikir tentang informasi tersebut apa mungkin benar atau tidak, dan mungkin kita juga akan berpikir secara autistik ataupun realistik. Autistik itu apa sih? Autistik itu berpikir dari kenyataan ataupun gambar, melarikan diri dari kenyataan ataupun fantasi gitulah contohnya mungkin menghayal ataupun kayak dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu secara realistik itu ya menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Berpikir realistik itu dibagi menjadi 3, ada deduktif, induktif, dan evaluatif. Sensasi merupakan bagian dari persepsi, karena di saat sensasi itu terjadi, misalkan kita memakan sebuah buah dari buah naga misalkan, kita mempunyai sensasi rasa agak asam manis dan mungkin menurut kita enak, dan kita akan mempunyai persepsi bahwa buah naga itu enak. Itu adalah contoh kasus dari sensasi adalah sebuah persepsi. Jadi terima kasih banyak, dan cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.